Shalom. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya, gak usah jabat tangan, senyum aja dulu. Tuhan Yesus baik, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, boleh tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Sorakan, puji Tuhan, kita akan sama-sama berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan sama-sama berkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yesus yang dahsyat, sorakan. Tuhan Yesus berkata, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita saksikan POP. Shalom. Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini.
Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. 2 diantaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13. Pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi untuk Indonesia. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara.
puji Tuhan, hari ini minggu yang pertama bulan yang ke-6 tahun 2024. Dan ini merupakan bulan terakhir semester yang pertama. Tuhan Yesus baik, katakan amin. Ketika kita memasuki tahun 2024, mungkin ada banyak pergumulan, ada setiap kesusahan, jangan lupa selalu ada mujizat. Katakan amin. Mari sama-sama angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau sampai pagi hari ini kami masih ada, berdiri di tempat ini di gereja kami. Kami mau bilang kepadamu pagi ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai pagi ini di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Sungguh ya Tuhan, semua karena perkenanan-Mu bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sepanjang tahun 2024 ini, kami lihat ya Tuhan, sungguh Engkau Bapa kami yang setia, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau nyatakan pemeliharaanmu bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kaulah harapanku, hidupku dan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang paling meriah sorakan haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Sungguh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku sebab Kaulah harapan Tuhan. Hidupku dalam-Mu dengan segenap hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ya Tuhan, ku bersyukur pada dengan apa. Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur. Saudara saja dengan apa? Segenap hatiku ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas? Kami gak bisa balas semua kebaikan-Mu. Ku bersyukur pada dengan apa Tuhan. Shalala baba 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 baba. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas. Yes Lord. Sampai kapanpun kami gak bisa balas ya Tuhan. Orala barala 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 barala. Biar musik terus naikkan pujian ini, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Shanarala baba 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 baba. Shanarala baba 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 baba. Kau begitu baik Tuhan. Kau
Engkau begitu baik. Ini setiap kami para mempelai-Mu. Even so, come Lord Jesus, come. Yes, Lord. Even so, take your bride away. Yes, Lord. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Even so, even so, take your bride away. Yes, Lord. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come, Lord Jesus, come. Even so, even so, even so, Jesus, even so, even so, take your bride away. Oh, Lord, oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, even so, come, Lord Jesus, come. Sama-sama bangkit berdiri. Even so, come, Lord Jesus, come. Even so, take your bride away. Oh, my soul
be with you, my Lord. Even so, now Lord Jesus come. Sorakan haleluya. Biarkah ketika kau datang kedua kali, umatmu GBI 3 Raksa menjadi umat-umat yang berkenan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Sorakan, sorakan. Sekarang lihat kanan kirimu, cari minimal 3 orang, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik bagi kamu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, sorakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Beban, katakan kanan kirimu, tak perlu kau khawatir, sebab amin. Gerakan kaki, asik, menarilah, bersukacita. Sekali lagi katakan, tak perlu kau khawatir. Yes. Sekarang nyanyikan, dia kuat, bersorak-sorai, telah datang, katakan, nyanyi baginya, sorakan. Angkatlah suaramu, serukan, puji dan serukan nama Yesus. Bebanmu tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Sama-sama gerakan, benarilah, bersukacitalah. Yes, amin. Nyanyikan kebesarannya, dia kuat, bersorak-sorai, telah datang melawan, katakan, nyanyi baginya. Tepuk tangan di atas kepala, sorakan. Sorakan. Yesus dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai, karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, karena kasih-Nya melawan. Katakan, nyanyi bagi ya Tuhan, nyanyi bagi dia, nyanyi bagi dia.
kuasanya dahsyat. menghancurkan Sambil musuh. tepuk tangan nyatakan, oh Tuhan maha besar. Dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. dari segala Allah. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya Dahsyat, menghancurkan musuh. One, two. Dan Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat. Dari segala Allah. Oh, dan Tuhan maha besar dan sangat terpuji. kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Dahsyat. Kuasanya dahsyat. 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 Hancurkan musuh. Sorakan. Sorakan. Sebelum duduk kita sama-sama perkatakan DNA kita, yaitu restorasi Pondok Daud, yang artinya yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Sorakan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik, kau luar biasa. Untuk lawatanmu, untuk kehadiranmu, hadiratmu di tempat ini. Lawat terus setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, makan ku goyah. Sama-sama kita bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, maka ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus
sembah Tuhan. Ora baya Ora laba wala sikara wala wala masande. wala 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 Ora wala baya wala laba wala sikara wala. malaba laba 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 Oh ya laba. ralawa ya ralawa ya. Ora maya laba sikara masande. Ora baya Ora la wala 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 wala. ora baya laba sikara Ora la wala 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 wala. Shanda rala ba 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 ba. Ora la ba 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 ba. Yesus. Shanda rala wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik buat gerejamu di tempat ini. Oh, haleluya. Ora la wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Ora la wala 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 wala. Yesus. Terima kasih Bapak. Sungguh kami sangat bersyukur. Kami terlalu percaya pagi hari ini di ibadah pertama ini Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Biarlah hadirat-Mu ini menuntun setiap gerejamu di era Pentakosta yang ketiga ini. Apapun yang terjadi, gerejamu ini tidak akan terhanyut, terbawa arus cara-cara yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapak. Sampaikan isi hatimu ya Bapak, apa yang menjadi kerinduanmu. Tuntun terus gerejamu di tempat ini, di era Pentakosta yang ketiga ini. Urapi secara khusus hambamu yang hendak menyampaikan pesan-pesanmu. Serta urapi jemaatmu yang ada di tempat ini ya Bapak. Biarlah firman yang disampaikan ini sungguh-sungguh datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Silakan duduk saudara. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan para pengerja di tempat ini. Khususnya thank you Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Nah, kita sekarang ada di era Pentakosta yang ketiga. Bagaimana keadaan saudara hari-hari ini? Halo? Bagaimana keadaannya? Wah, kurang mantap saudara. Bagaimana keadaannya saudara? Saya terlalu percaya. Orang yang selalu luar biasa, apapun yang terjadi, tidak akan terhanyut, terbawa arus yang ada di muka bumi. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan. Temanya, jangan terhanyut, terbawa arus dunia. Yang setuju katakan amin. Kenapa banyak orang hari-hari ini terbawa, terhanyut arus yang ada di muka bumi? Kenapa saudara? Halo, kenapa saudara? Karena hidupnya, pikirannya dikuasai dengan keadaan yang sedang terjadi. Jika saudara perhatikan baik-baik saudara ya, apa yang sedang terjadi di era Pentakosta yang ketiga ini, banyak orang mengakui bahwa goncangan demi goncangan semakin dahsyat dan terjadi di mana-mana saudara. Keadaan dunia pun semakin membaik atau tambah
tidak membaik? Halo? Banyak orang berpendapat semakin tambah tidak membaik. Ini yang sedang terjadi saudara. Sehingga banyak orang diperhadapkan dengan berbagai tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, dan kesukaran. Ini yang sedang terjadi saudara. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini penggenapan janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena apa yang dikatakan Rasul Paulus itu benar-benar terjadi saudara. Buktinya, yuk kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama saudara. 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, nah ini ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Apa? Masa-masa yang sukar. Ini yang sedang terjadi saudara. Sehingga apa? Perilaku manusia pun mudah, gampang terhanyut, terbawa arus cara-cara yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Tidak terkendali kehidupan manusia hari-hari ini saudara. Yang setuju katakan amin. Nah itu sebabnya pesan Tuhan pagi hari ini khususnya buat gereja GBI Tiga Raksa. Yuk kita baca di dalam Ibrani 2 ayat yang pertama saudara. Ibrani 2 ayat yang pertama dikatakan, karena itu lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan apa? Jangan apa? Terhanyut, terbawa arus. Hari-hari ini hati-hati saudara. Cara-cara dunia itu secara kasat mata menggiurkan, mengenakkan. Ya. Ini saya bagikan kesaksian saudara ya. Ini teman saya pas butuh uang saudara. Kebetulan di WA langsung muncul pinjol. Tahu pinjol? Beberapa tahun yang lalu baru ngetren saudara. Tahu kan pinjol tahu? Ada yang tahu enggak? Pinjaman online. Wah, secara pikiran manusia, kok aku butuh kok pas di WA buka kok ada pinjaman online tanpa jaminan. Namanya orang butuh, tergiur atau enggak? Pasti tergiur, pasti kompromi, pasti melakukan. Karena apa? Kebutuhan saudara. Akhirnya apa? Transaksilah. Tapi ingat, namanya hutang harus apa? Kalau nggak dibayar, ada akibatnya enggak? Pasti ada akibatnya saudara ya. Oleh sebab itu firman Tuhan pagi hari ini dikatakan ya, tadi yang Ibrani 2 yang ke-1, karena itu lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan terhanyut terbawa arus yang ada di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ya, oleh sebab itu kita sebagai umat percaya saudara ya, kita harus memperhatikan firman ya, firman Allah. Kalau saya di Alkitab saudara, kalau saudara mungkin bawa Alkitab atau handphone, yang ada di handphone itu mungkin saudara nyimpan Alkitab, itu kita harus sungguh-sungguh teliti untuk membaca firman Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan hari-hari ini saudara ya. Dan kita harus lebih sungguh-sungguh supaya hubungan kita itu semakin intim, semakin melekat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga ini yang membuat kehidupan kita tidak akan terhanyut terbawa arus cara-cara yang ada di dunia. Yang setuju katakan amin. Karena hari-hari ini penawaran-penawaran yang ada di dunia ini sangat menarik banget saudara. Sangat menggiurkan. Secara kasat mata, waduh kok enak banget. Saya sering di handphone ya, WA atau SMS, dapat hadiah Honda Jazz. Namanya dapat hadiah itu pasti happy atau enggak? Pasti senang saudara. Wah, langsung hubungin nomor telepon ini. Oke, saya hubungin saudara, karena kok ini
benar-benar Honda Jazz apa enggak? Saya hubungin. Setelah kita hubungin, singkat cerita ngomong-ngomong, ada syaratnya harus transfer ke rekening ini dulu. Oke Pak, saya siapin. Tapi bisa nggak Pak? Kita ketemu. Oke bisa. Di mana? Dia ngasih tempat. Oh kalau saya bisa ketemu di depan Polres saja Pak, di Tangerang. Langsung nggak lama Pak, langsung nggak ada hubungan connect lagi saudara. Hati-hati hari-hari ini dengan cara-cara dunia yang secara kasat mata mengenakan, menggiurkan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang hari ini terjebak, terikat dengan tipu muslihat iblis. Karena apa? Kerja iblis hari-hari ini secara pikiran manusia, wah kok mengenakan ya, kok menggiurkan. Hati-hati hari-hari. Jangan sampai terjebak dengan tipu muslihat iblis. Karena kerja iblis itu hari ini luar biasa dahsyat. Karena apa? Kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat-sangat dekat. Oleh sebab itu iblis semakin kerjanya non-stop 24 jam, tidak ada henti-hentinya. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu khususnya jemaat GBI Tiga Raksa, hati-hati hari-hari ini. Jangan sampai tergiur, terbawa arus cara-cara yang ada di dunia ini. Karena dunia ini sangat menggiurkan, sangat menarik. Sehingga banyak orang membuat terjebak, terikat dengan cara-cara yang ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Nah itu sebabnya ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya tidak terhanyut terbawa arus cara-cara dunia. Hal yang pertama saudara, setialah kepada Tuhan. Kalau saudara perhatikan apa yang terjadi di muka bumi ini, banyak hal-hal yang sangat menarik, banyak hal-hal yang sangat menggiurkan. Secara kasat mata tadi saya sudah sampaikan ya, banyak penawaran-penawaran yang secara pikiran manusia kok mengenakan, membuat happy. Tapi ingat, kalau saudara tidak akan terhanyut terbawa arus cara-cara dunia, yuk kita baca di dalam Ulangan 12 ayat 32. Dikatakan, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan apa? Dengan apa? Setia. Jangan engkau nambahinya ataupun menguranginya. Ayo mulai sekarang saya ajak jemaat GBI Tiga Raksa di semester kedua ya. Ini sekarang kita masuk semester yang kedua. Ayo lebih baik lagi. Jangan sampai dipusingkan dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena hari-hari ini namanya manusia di masa-masa yang sulit, sudah kepepet, sudah butuh. Kalau kita enggak berjaga-jaga, gampang, mudah sekali terhanyut terbawa arus yang ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu agar saudara tidak terhanyut terbawa arus cara-cara dunia, setialah kepada Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, setialah kepada Tuhan ya. Dengar baik-baik. Orang yang setia itu selalu mengikuti Tuhan saudara. Memang gak gampang untuk setia sampai akhir mengikuti Tuhan itu gak gampang. Untuk menjadi orang yang setia itu harus berani bayar harga. Karena apa? Ini dengar baik-baik ya. Banyak orang gagal dalam hadapi tantangan ujian kesetiaan gara-gara terbentur masalah yang sedang dihadapi. Ini yang sedang terjadi saudara. Nah itu sebabnya Tuhan rindu, khususnya jemaat GBI Tiga Raksa ya. Tuhan tuh rindu supaya saudara membuktikan kasih setia Tuhan ya. Itu sebenarnya Tuhan itu sangat belas kasihan kepada umat khususnya di GBI Tiga Raksa ini. Oleh sebab itu ayo mulai sekarang buktikan kasih setia saudara kepada Tuhan
melalui apa? Ketaatannya dan setia di segala situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini. Namanya manusia kadang-kadang terbentur masalah, terbentur persoalan, pergumulan secara pikiran manusia. Kok nggak kuat, nggak tahan, nggak berdaya. Kadang-kadang untuk melakukan perintah Tuhan itu sangat berat. Karena apa? Pikirannya dicengkeram dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi, saudara. Oleh sebab itu ingat, kasih dan kesetiaan itu berjalan beriringan, saudara. Dan menjadi satu kesatuan, artinya apa? Satu paket, saudara. Saudara tidak bisa disebut mengasihi Tuhan jika saudara tidak setia dan taat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sebaliknya juga, saudara. Saudara tidak bisa disebut setia jika saudara tidak mengasihi kepada Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan Yohanes 14 ayat yang ke-15, saudara. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan apa, saudara? Apa, saudara? Menuruti perintahku. Artinya apa? Kita harus taat melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Yang mengerti beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, tidak ada kata lain untuk melakukan perintah Tuhan dengan setia dalam situasi apapun. Yang setuju katakan amin. Ingat, orang yang setia sampai akhir, ini yang harus kita perhatikan. Orang yang setia sampai akhir, Tuhan akan memberikan bonus spesial buat jemaat GBI Tiga Raksa. Buktinya, kalau saudara baca Wahyu 2 ayat 10b, ya, dikatakan gini, ya, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa? Mahkota kehidupan. Ini yang harus kita responin pagi hari ini, saudara. Oleh sebab itu, katakan kanan kiri saudara, setialah sampai akhir, ya. Saya terlalu percaya, kalau saudara tetap setia sampai akhir, baru saudara akan melihat bonus dari Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sudah memberkati aku berlimpah-limpah sampai hari ini. Aku tidak mengalami kekurangan apapun, secara jasmani maupun rohani. Hidupku ada dalam kendalimu. Artinya apa? Tuhan memberikan mahkota kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Hal yang kedua, saudara, hal yang kedua, supaya tidak terhanyut terbawa arus dunia, ayo mulai sekarang banyak berdoa kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada berapa banyak saudara berdoa setiap hari? Berapa? Ada berapa banyak? Angkat tangan, saudara. Wah, sebagian, saudara. Ayo mulai sekarang. Firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berdoa. Amin. Amin. Kenapa hari-hari ini banyak orang terhanyut terbawa arus cara-cara yang ada di muka bumi ini? Karena satu, namanya kebutuhan kepepet, mau tidak mau pasti kompromi, saudara. Dan juga apa? Hari-hari ini banyak orang pikirannya dicengkeram dengan keadaan yang sedang terjadi. Apalagi di masa-masa yang sulit ini, saudara. Kalau kita gak banyak berdoa, gampang terbawa arus cara-cara dunia, saudara. Oleh sebab itu, ayo mulai pagi hari ini perkuat doa saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, supaya saudara tidak terbawa arus cara-cara yang ada di muka bumi ini, karena dunia ini sangat menarik, sangat menggiurkan. Yuk kita baca di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41. Dikatakan, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang, tetapi kadang-kadang namanya manusia, oh aku mau berdoa terus, aku mau tetap terus berdoa. Tapi kadang-kadang namanya manusia,
males aku, udah capek ini saya, kok suruh berdoa. Buat saudara dan saya adalah tantangan yang paling berat saudara. Jangan sampai mengikuti kedagingan kita, amin. Daging kita tuh lemah saudara. Oleh sebab itu ayo mulai sekarang perkuat doa saudara. Milikilah roh yang menyala-nyala supaya saudara tidak terbawa arus cara-cara yang ada di dunia. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, supaya saudara menang dari cengkraman yang ada di dunia ini yang membuat kadang-kadang kita terjebak, terikat. Saudara harus hidup penuh dengan doa. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau kadang-kadang namanya manusia itu lemah saudara. Saya pun kadang-kadang habis pulang kerja, namanya manusia itu nggak ada yang super hebat, artinya kuat, full sehari, kuat, tetap on fire. Kadang-kadang namanya manusia itu ada waktunya untuk lemah, betul apa ya? Pasti dua-duanya dijawab saudara. Saya pun ketika mengalami kelemahan tubuh, saya paksa. Untuk apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lewat apa? Saya kadang-kadang, saya bagikan kesaksian, saya kadang-kadang kalau pagi sebelum melakukan aktivitas untuk kerja, saya kalau nggak makan sate, pusing kepala. Wah, kok tertawa. Saya hobinya makan sate tiap pagi saudara. Siapa yang sama saya hobinya? Saya kalau nggak makan sate lemah fisiknya. Tapi setelah makan sate, stamina saya semangat, bisa loncat-loncat saudara. Ini yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu dalam kondisi seburuk apapun, ayo kita banyak ketemu sama Tuhan. Artinya apa? Bangun keintiman dengan Tuhan lewat apa? Saat teduh. Siapa yang setiap hari bangun tidur langsung rindu ketemu Tuhan? Oh kali, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini yang harus kita lakukan saudara. Kalau saudara sering intim dengan Tuhan, pasti tidak lepas dengan namanya selalu berdoa saudara. Saya terlalu percaya ketika saudara banyak doa, Tuhan itu akan tuntun, Tuhan akan memberikan terobosan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat baik-baik saudara ya. Doa itu merupakan salah satu kebenaran yang sangat penting yang dilakukan dan diajarkan Tuhan Yesus kepada semua orang percaya, yaitu saudara dan saya. Dan doa merupakan nafas dalam kehidupan kita. Tanpa doa, saudara akan mengalami namanya apa? Kematian rohani. Artinya apa? Rohani kita kering saudara. Karena apa? Gak ada hubungan intim dengan Tuhan, apalagi suruh doa. Sehingga kita akan mengalami kekeringan rohani. Jangan sampai saudara. Ayo mulai sekarang perkuat doa saudara. Apalagi doa disertai puasa. Yang setuju katakan amin. Nanti tanggal 20 sampai 29 hari. Ya. Dari kita banyak doa puasa, terutama everyone, supaya banyak orang apa? Mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik saudara. Ayo perkuat doa kita. Kalau doa disertai puasa, wah luar biasa. Apalagi doa disertai puasa Esther. Pernah yang melakukan puasa Esther di sini? Pernah? Wah, Ibu Gembala doang saudara. Saya pun pernah saudara. Karena saya waktu itu mengalami pergumulan yang sangat, wah boleh dikatakan taruhannya nyawa saudara. Saya akhirnya waktu saya berdoa, saya jangan jerit. Hizkia aja jerit waktu sakit, akhirnya diberi umur panjang sampai 15 tahun kalau nggak salah itu ya. Tapi saya jerit waktu saya pergumulan almarhum istri saya saudara, hanya diberi 1 tahun. Tapi saya hanya bersyukur saudara, karena
Tuhan sudah memberikan rumah, bangunan udah jadi. Dan saya bersyukur karena rencana Tuhan itu jangan sampai dipaksain dengan rencana manusia. Akhirnya apa? Hidup kita akan mengalami kebinasaan. Tapi saya percaya karena rumah bangunan udah jadi, akhirnya saya rela, saudara. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Oleh sebab itu, lewat doa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Ini yang harus kita lakukan. Kalau saudara hari-hari ini banyak orang datang di hadapan saudara, Pak, kenapa Bapak kok hidupnya saya lihat bahagia, kok enggak pernah cemberut, bersungut-sungut, artinya apa? Penuh senyum. Apa sih rahasianya? Ini yang harus kita bagikan, ini yang harus kita saksikan buat banyak orang, saudara. Ayo, kita harus sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Apalagi hari-hari ini di masa-masa yang sulit ini, banyak orang dipusingkan dengan kondisi keadaan yang sedang terjadi. Banyak orang minta doakan, doakan, doakan. Siap untuk mendoakan apa yang orang membutuhkan doa, siap untuk mendoakan banyak orang. Ini yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang hari ini, Pak, doakan saya. Ingat, doa orang benar, kalau saudara lakukan dengan sungguh, apa yang terjadi? Ada kuasa, saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu kalau tetangga saudara, sahabat saudara, mungkin di marketplace saudara, Pak, tolong aku doain. Wah, aku nggak bisa doa. Jangan sampai, saudara. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus banyak bersaksi di hadapan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Justru kita hari-hari ini banyak berdoa untuk mendoakan orang yang membutuhkan. Yang setuju katakan amin. Ketika orang membutuhkan, Pak, doakan. Ayo, langsung yes, siap. Karena doa orang benar itu penuh dengan kuasa, saudara. Sehingga apa? Terjadi mujizat demi mujizat, terobosan demi terobosan. Yang setuju katakan amin. Buktinya, yuk kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang benar sangat besar apa? Kuasanya, saudara. Sorry, pas ada telepon tadi ya. Saya silent. Jadi kalau kita doanya sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, saya terlalu percaya Tuhan itu mendengar seruan saudara. Sehingga doa saudara itu dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu ingat di tahun P ini, apapun yang terjadi, perkatakan yang positif, jangan sampai perkatakan yang negatif. Karena apa? Perkataan saudara itu penuh dengan kuasa. Hati-hati dengan perkataan kita. Oleh sebab itu di dalam doa itu, kalau saudara yakin, oh saya pasti, doaku pasti mengalami terobosan, doaku pasti ada mujizat yang luar biasa. Kalau saudara memiliki iman yang luar biasa, pasti terjadi, saudara. Nah, itu sebabnya mulai sekarang ayo perkuat doa saudara, disertai dengan puasa. Saya terlalu percaya semua apapun yang terjadi, semuanya dibuat indah pada waktunya. Untuk itu dalam kondisi keadaan seburuk apapun, tetaplah selalu berdoa. Itu yang dikehendaki Tuhan, saudara. Oleh sebab itu mulai sekarang ayo pulang dari tempat ini, mau tidur harus bangun tidur. Ini yang dikehendaki Tuhan. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara ya. Yang terakhir, kalau yang terakhir biasanya senang, habis pulang bisa jalan-jalan ya. Hal yang terakhir, yang ketiga, supaya tidak terhanyut terbawa arus dunia, milikilah iman percaya. Kok enggak amin, saudara? Ingat, dengar baik-baik. Orang Kristen tanpa memiliki iman, hidupnya sia-sia, saudara. Karena apa? Hidupnya tidak ada pengharapan. Sekarang ini boleh dikatakan kita hidup di akhir zaman. Semakin hari semakin tambah sulit. Masalah, tantangan yang kita hadapi semakin berat.
Sehingga banyak orang mudah, gampang terhanyut, terbawa arus cara-cara yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu tadi saya sudah menyampaikan banyak tawaran-tawaran, ya. Saya bagikan kesaksian. Saya beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu itu masih tinggal di Citra Raya. Kalau Ibu Gembala, waktu saya di Citra Raya, Pak Gembala sering main ke rumah, saudara, ya. Jadi hubungannya udah kayak keluarga. Jadi waktu itu saya mengalami tekanan yang luar biasa, saudara. Saya tergiur dengan waktu itu ditawarin kartu kredit. Tahu kartu kredit kan? Saya tadinya nggak tahu kartu kok bisa dibelanjain di mal-mal, di toko-toko, dan juga bisa di luar negeri. Wah, kok enak banget ya. Tanpa bawa uang tunai bisa belanja dimanapun. Misalkan di mal atau di toko-toko, termasuk di luar kota, termasuk di luar negeri sampai Eropa. Wah, saya tergiur banget. Oke, saya buat kartu kredit. Berjalannya waktu, singkat cerita, akhirnya saya terjebak dengan apa? Hutang. Saya waktu itu kartu kredit nggak bisa bayar, saudara. Akhirnya apa? Debt collector, telepon terus berdering. Saya tadinya tak angkat. Pak, kapan ini mau dibayar kartu kreditnya? Pak, belum ada uang, Pak. Waduh, saya kasih waktu ya, tolong dicepetin. Singkat cerita, berjalannya waktu, saya sampai nunggak beberapa bulan, saudara. Sampai didatangi debt collector. Sampai saya akhirnya ngomong sama anak saya waktu di rumah Citra, akhirnya kalau ada orang nyari apa, ngomong aja, pergi. Saya udah berbohong, saudara. Akhirnya apa? Saya kan takut didatangi debt collector itu takut. Karena debt collector itu namanya orang munagih itu berkuasa, betul apa enggak? Pasti berkuasa. Akhirnya singkat cerita, saya enggak bisa, langsung waktu itu almarhum masih hidup, saudara, ya. Langsung pas di mobil ditelepon, langsung almarhum yang ngangkat, istri saya. Pak, dengar baik-baik ya, Pak. Saya mau bayar, namanya hutang itu pasti dibayar hukumnya. Saya minta waktu, tunggu ceknya cair. Oke, saya tunggu. Berjalannya waktu, ditelepon lagi. Saya ini, Pak tunggu Pak, belum cair. Akhirnya saya dapat berkat luar biasa. Ya, jadi saya ada transaksi tanah di perusahaan saya. Pak suruh jual tanah, saya dapat fee. Sehingga pas dapat fee langsung saya bayarkan, saya tutup. Sehingga saya tidak mengalami hutang lagi. Sehingga saya bebas terlepas dari hutang. Sehingga sampai hari ini saya kalau melakukan transaksi apapun saya hitung-hitung. Karena apa? Jangan sampai terikat dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Sehingga saya pun sampai hari ini ada kartu kredit tapi saya gunakan yang benar, yang benar-benar manfaatnya buat kebutuhan yang tepat. Jangan sampai salah kita melakukan. Sehingga hari ini saya terbebas dari hutang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dalam kondisi seburuk apapun, ayo kita belajar. Ya, belajar, saudara. Milikilah hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun, kalau saudara memiliki iman, walaupun kondisi seburuk, dalam tekanan, dalam keadaan boleh dikatakan paling nyungsep, tahu paling nyungsep, bahasa Jerman mungkin ya. Paling nyungsep artinya apa? Titik paling terendah. Saya pernah alami, saudara, saya bagikan ini, saya diingatkan. Tahun 95 saya pengusaha muda sukses di Semarang. Akhirnya apa?
mulai 86 sampai 95 itu saya pengusaha sukses tuh. 95 saya kena proses luar biasa. Saya aset ludes waktu itu kurang lebih 500 juta. 95 saudara. Saya kondisi dalam keadaan nyungsep, artinya habis, ludes, des. Tidak ada aset yang tersisa saudara. Singkat cerita, saya memiliki iman yang luar biasa. Tuhan, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau mengalami pemulihan Tuhan. Berikan aku tuntunan jalan sesuai kehendak-Mu. Nah, saya memiliki iman. Yuk kita baca biar saudara tahu. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apa yang belum kita terima itu saya punya iman. Pokoknya saya pasti bisa pulih hidupku. Aku bisa menang dalam segala tantangan yang sedang saya hadapi di saat-saat ini. Saya mengalami, boleh dikatakan tadinya saya kalau weekend jalan-jalan sama keluarga anak, sekarang dalam kondisi nyungsep. Tahu nyungsep ya? Bahasa mana ini? Belanda kali ya. Akhirnya saya hanya iman saya tidak goyah saudara. Oleh sebab itu dalam kondisi seburuk apapun, kalau saudara memiliki iman, perkatakan yang positif. Ingat di tahun P ini jangan sampai perkatakan yang negatif. Saya sering menyampaikan pesan Tuhan. Di tahun P ini perkataan saudara dan saya ini penuh kuasa. Hati-hati dalam hal perkataan. Saya perkatakan, aku pasti menang dalam segala hal. Akhirnya aku sampai hari ini bisa berdiri di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena perbuatan tangan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara harus menang atas dosa. Amin. Harus menang atas kedagingan kita, sehingga saudara tidak akan terhanyut, terbawa arus cara-cara yang ada dunia. Jangan sampai ya saudara itu lemah iman kita. Justru tadi dalam pujian kita harus memiliki iman, jangan sampai goyah. Karena Tuhan beserta saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun, ayo kita harus menang ya, menang dalam godaan yang ada di dunia ini. Yang mengerti katakan amin. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah saudara? Mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus berani mendelegasikan saudara. Kita harus berani memperkatakan bahwa kita memiliki iman yang harus menang dalam godaan-godaan yang ada di dunia ini. Karena dunia hari ini sangat menggiurkan, sangat menarik secara kasat mata. Kalau kita memiliki iman, apapun yang terjadi, saudara tetap akan menang. Sehingga saudara akan dipakai Tuhan secara dahsyat luar biasa. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya panggil pemusik. Oleh sebab itu, ayo bangun iman kita mulai hari ini, mulai pagi hari ini. Bangun iman kita, saudara, supaya saudara memiliki iman yang kuat kokoh seperti baja. Walaupun ketika badai menimpa seberat apapun, saudara tidak akan goyah. Sehingga badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi, supaya tidak terhanyut terbawa arus dunia, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama setialah kepada Tuhan. Yang kedua, berdoalah kepada Tuhan. Yang terakhir, milikilah iman percaya. Tuhan Yesus memberkati.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Mari kita bangkit berdiri. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Saya nggak tahu keadaan saudara hari-hari ini di tengah-tengah masa yang sulit ini. Mungkin saudara hari-hari ini mengalami tekanan yang begitu berat. Secara pikiran manusia nggak kuat, nggak tahan, tidak berdaya. Dengar baik-baik. Kalau pagi hari ini saudara membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan mujizat Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Mari hampiri Dia. Ora payala pasikara masandi. Ora payala pasikara masandi. Ora payala pasikara masandi. Mari hampiri Dia, hampiri Dia, hampiri Dia. Mari sembah Dia. Ora payala pasikara masandi. Ora payala pasikara bala 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 bala. Hampiri Dia, hampiri Dia, hampiri Dia. Siang hari ini Tuhan mau mencurahkan urapan yang baru. Buka hati saudara, pikiran saudara. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Terima. Ora bala 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 bala. Ora baba. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Ora bala 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 bala. Ora baya la basikara bala 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 bala. Ora baba. Terima kemenangan. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Ora bala 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 bala. Ora bara. Terima kuasa dalam nama Yesus. Ora bala 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 bala. Ora baba. Ora baya la basikara bala 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 bala. Ora baba. Terima. Ora bala 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 bala. Ora baya la basikara bala 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 bala. Ora bara. Terima kemenangan dalam nama Yesus. Ora baba. Ora baba, kami percaya lewat urapan yang baru, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat, ada kemenangan, ada kelegaan di dalam nama Yesus. Yes. Ora baya la basikara bala bala. Ora baba. Ora baya la basikara bala bala. Oh, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajar.
Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita memberkati hambanya. Orala batakana syandara labarala. Kami bersahati pagi hari ini memberkati hamba-Mu Pak Setiawan ya Tuhan, Kau utus ke tempat ini memberkati setiap kami. Orala batakana syandara labar. Segala hal yang baik Tuhan tambah-tambahkan atas hamba-Mu berlimpah-limpah. Berkati kesehatan hamba-Mu, penggembalannya di GBI Citraya Tuhan, bersama tim yang ada, berkati anak-anak yang ada Tuhan, menantu yang ada, cucu, semua keluarga besar Tuhan, berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati juga umat-Mu, berlimpah-limpah. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, bahkan setiap kami yang mendengar, sama-sama Tuhan berkati. Segala kemuliaan kami kembalikan bagi-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Sorakan, silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Kita dengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 2 Juni 2024. How we could possibly get at this big vision so that every person on earth could have an encounter with Jesus Christ. Now, we don't believe in universalism. We don't believe everybody's going to be saved, but we believe everyone on earth deserves an opportunity to hear the good news of Jesus Christ and the power and presence of God. Karena kita mendapatkan tugas dari Tuhan. And now we have a task given to us by Ada the Lord. berapa banyak murid-murid Tuhan Yesus di tempat ini? How many of you here are disciples of the Lord? Karena kita diminta untuk menjadikan semua bangsa itu muridnya. Brothers and sisters, we are asked to make all the nations disciples of the Lord. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus diminta untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan We as Yesus. disciples are asked to disciple other men. Telah dibuka pendaftaran Everyone Asia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 di SICC. Pendaftaran dapat melalui website everyone2024.com. Daftarkan diri Anda segera. Doa pengerja Rayan 3 onsite diadakan pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land. Wajib hadir bagi seluruh pengerja yang telah memiliki virtual badge. Harpazo Art Center mengadakan Summer Class. Ayo papa mama ajak anak-anaknya untuk liburan seru bersama HAC. Summer Class musik dan vokal diadakan pada tanggal 18 dan 19 Juni. Summer Class Worship and Praise Dance diadakan pada tanggal 15 dan 22 Juni. Ayo tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak Anda melalui link bit.ly/Summer Class 2024. Sembahyang diadakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 3 sore bertempat di GBI Modern Land. Mengundang setiap anak-anak untuk datang, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kelas Bimbingan Pranikah atau BPN Online periode 26 Juni hingga 14 Agustus 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Baptisan selam diadakan setiap hari Minggu pukul 1 siang. Mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis dapat mendaftarkan diri di konter ibadah raya. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Berapa banyak diberkati, lambaikan tangan, katakan kanan kirinya, aku diberkati hari ini. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Rasa,
kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Setiawan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Ada? Puji Tuhan, kami menyambut dengan sukacita. Tolong para pengerja, ada 2 jemaat baru. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan di dalam 1 minggu ini. Yang pertama, hari ini Bapak Gembala kita melayani di GBI Simpruk, di Poris. Mari kita terus dukung dan doakan hambanya. Yang kedua, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 5 Juni 2024 jam 19.30 di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir di tempat ini. Katakan amin. Jadi kita tadi seperti disampaikan harus banyak berdoa. Ya kan? Yang ketiga, doa pengerja Rayon 3 akan dilakukan pada hari Kamis 6 Juni 2024 jam 19 di GBI Modern Land. Wajib bagi Bapak Ibu pemegang badge Rayon. Yang keempat, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Yang kelima, seperti tadi di pengumuman, ada sembahyang untuk anak-anak sekolah minggu akan dilakukan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 jam 15 sampai 17 di GBI Modern Land. Mengundang seluruh jemaat anak untuk hadir. Bagi yang akan ikut bisa mendaftar ke ruang ibadah anak atau ke KARI guru sekolah minggu. Yang keenam, ibadah minggu depan tanggal 9 Juni 2024, ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Yang ketujuh, ini di bawah kita ada alat terapi, jadi THZ terapi 90. Manfaatnya apa sih? Ini bisa dilihat kelihatannya di situ. Manfaatnya bisa melancarkan meridian, melancarkan peredaran mikro, meningkatkan metabolisme, mengatur sistem pencernaan, meningkatkan sel dan banyak lagi. Nah, ini gratis. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau mencoba alat ini, kita dikasih pinjam nih alat ini. Jadi cuman waktunya 30 menit, satu orang 30 menit, alatnya cuman satu. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa gantian, nanti habis ibadah kedua datang ke sini lagi nggak apa-apa. Jadi ikut ibadah kedua lagi juga nggak apa-apa. Yang mau terapi kaki ini, jadi kaki kita ditempelkan ke alat itu selama 30 menit, nanti itu akan memperbaiki sel-sel tadi, peredaran darah juga lancar. Nanti bisa menghubungi para pengerja yang ada di bawah. Cuman ya itu tadi waktunya satu orang 30 menit. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum perawatan gereja kita. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan TV kita yang ada di situ udah rapture, tidak ada. Tiba-tiba tidak ada karena rusak maksudnya. Kita perlu beli TV lagi. Kemudian AC juga kita akan tambah satu di sini karena AC ini zamannya Pak Setiawan di tempat ini udah ada. Ini masih nyala terus Pak, tapi hari-hari ini ada gangguan Pak Setiawan. Jadi udah lebih dari 20 tahun. Jadi Pak Setiawan dulu di tempat ini juga ya, Pak Setiawan juga keluarga besar dari GBI Tiga Raksa. Jadi kita juga akan remajakan juga. Kita akan beli AC juga, ada beberapa gitar kita juga rusak. Ternyata kita cek harga gitar nggak murah, ternyata 10 jutaan. Ya kita berdoa supaya Tuhan kirimkan berkat buat GBI Tiga Raksa. Dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur
di ibadah pagi hari ini kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Pulang dari tempat ini biar kami bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka kami percaya Tuhan akan membawa kehidupan kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang baru Tuhan sediakan buat setiap kami, untuk setiap kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap umat-Mu yang hari ini akan menabur bagi persembahan umum, perawatan gereja, bahkan umat-Mu yang akan mengembalikan perpuluhan ya Tuhan. Itu adalah bentuk ketaatan setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami tabur, kami pasti tuai ya Tuhan. Dan kami siap menabur dengan hati yang bersukacita, yang siap memberi, sama-sama katakan, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kita akan berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Engkau dahsyat dan luar biasa ya Tuhan pagi hari ini. Kami semua bersama umat-Mu sudah diberkati firman. Dan kami percaya tuntunan Tuhan sempurna dalam hidup kami di perjalanan mau pulang ke rumah tangga kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai, memberkati rumah tanggamu, usaha, pekerjaan, kuliah, bisnis, dibuat Tuhan berhasil mulai pagi hari ini, besok, lusa, sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dengan permai, bahkan sampai untuk selama-lamanya prajurit Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.